Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Di sebuah desa kecil di pesisir selatan Jawa, terdapat sebuah pantai yang jarang dikunjungi. Penduduk setempat menyebutnya Pantai Karang Hitam, dan mereka percaya bahwa pantai itu adalah tempat bersemayamnya Nyi Roro Kidul. Setiap tahun, satu orang harus dijadikan tumbal agar desa tetap makmur dan terhindar dari bencana. Ayu, seorang gadis muda yang baru saja kembali ke desa setelah merantau, tidak percaya dengan mitos itu. Ia menganggap cerita tumbal hanyalah tahayul yang digunakan untuk menakut-nakuti. Namun, suatu malam, mimpi buruk mulai menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok perempuan berpakaian hijau dengan mata tajam yang menatapnya dalam-dalam, seolah-olah memanggilnya. Keesokan harinya, Ayu merasa gelisah. Ia bertanya pada neneknya tentang kebenaran ritual tumbal. Dengan suara bergetar, neneknya menjelaskan bahwa setiap tahun, seorang warga akan hilang di Pantai Karang Hitam dan tak pernah ditemukan lagi. Tahun ini, bisik-bisik warga mulai menyebut nama Ayu sebagai calon berikutnya. Tak ingin percaya begitu saja, Ayu nekat pergi ke pantai pada malam hari. Angin kencang berhembus, dan ombak berdebur keras seolah marah. Saat ia berdiri di tepi karang, samar-samar terdengar suara perempuan merintih. Bayangan hijau muncul dari dalam laut, mendekatinya perlahan. Ayu ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Tangannya ditarik oleh sesuatu yang dingin dan kuat. Dalam kepanikan, ia menjerit, namun suaranya tertelan angin. Di detik terakhir, ia melihat sekilas wajah perempuan itu, cantik namun penuh kengerian. Sekejap kemudian, tubuh Ayu terseret ke dalam laut yang hitam pekat. Keesokan paginya, warga menemukan jejak kaki menuju laut, namun tak ada tanda-tanda Ayu. Para tetua desa hanya bisa menggeleng, mengetahui bahwa tumbal tahun ini telah diambil. Namun, kisah Ayu tidak berakhir begitu saja. Malam-malam berikutnya, warga desa mulai mengalami kejadian aneh. Mereka sering mendengar suara tangisan di sepanjang pantai. Beberapa nelayan yang pergi melaut melihat bayangan perempuan berdiri di atas karang, mengenakan kain hijau berlumuran air.
Salah satu nelayan, Pak Rono, bersumpah bahwa ia melihat Ayu di antara ombak, menatapnya dengan mata kosong. Desa semakin diliputi ketakutan. Ritual tahunan yang sebelumnya hanya dipercayai oleh tetua desa kini mulai diyakini oleh semua orang. Mereka berkumpul di balai desa untuk berdiskusi. Beberapa mengusulkan untuk melakukan ritual penebusan, namun tak ada yang tahu pasti bagaimana cara memanggil kembali jiwa yang telah diambil. Seorang dukun tua, Mbah Sari, mengatakan bahwa arwah Ayu belum sepenuhnya diterima oleh penguasa laut. Jiwanya masih berada di antara dunia kita dan dunia mereka, katanya. Jika kita bisa mengadakan ritual penyelamatan sebelum malam purnama, mungkin kita bisa membawanya kembali. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang mulai membesar, para warga berkumpul di tepi pantai. Mbah Sari menyiapkan sesajen, membakar kemenyan, dan membaca mantra-mantra kuno. Ombak semakin besar, angin berhembus kencang. Tiba-tiba, dari dalam laut muncul sosok Ayu. Rambutnya panjang tergerai, matanya kosong, namun bibirnya bergerak pelan, seperti ingin mengatakan sesuatu. "Ayu, kembali nak!" teriak neneknya, menangis terseduh. Tangan Ayu terangkat, mencoba menggapai, namun gelombang besar datang dan menariknya kembali. Suara jeritan menggema di seluruh pantai. Saat ombak reda, tak ada lagi sosok Ayu. Ritual telah gagal. Namun, sejak malam itu, sesuatu yang lebih mengerikan mulai terjadi. Warga mulai hilang satu persatu. Nelayan yang melaut tak pernah kembali, anak-anak sering mengigau dengan menyebut nama Ayu, dan di malam hari, suara tawa perempuan yang menyeramkan terdengar dari arah pantai. Pak Rono yang penasaran kembali ke pantai di tengah malam. Ia membawa lampu minyak dan berjalan menyusuri garis pantai. Namun, tiba-tiba ia merasakan udara semakin dingin. Dari kejauhan, ia melihat sesosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri di atas batu karang. "Ayu," bisiknya, sebelum suara gemuruh ombak tiba-tiba menyeruak. Sosok itu mengangkat kepalanya, menampakkan wajah yang pucat dan membusuk. Mata Ayu kini hanya 2 lubang hitam menganga, dan bibirnya menyeringai lebar, menunjukkan gigi tajam yang mengerikan. Pak Rono berusaha berlari, tetapi kaki dan tubuhnya terasa lumpuh. Perlahan-lahan, tangan Ayu yang panjang dan kurus menjulur ke arahnya.
Keesokan harinya, warga menemukan perahu Pak Rono terdampar di tepi pantai. Namun, tidak ada jejak tubuhnya. Hanya ada jejak kaki yang berakhir di air, seperti ada sesuatu yang menyeretnya ke dalam laut. Sejak saat itu, desa semakin diteror oleh sosok Ayu yang berubah menjadi roh jahat. Setiap purnama, terdengar suara tangis dan tawa bergema dari laut, dan sesekali bayangan hijau berkelebat di antara ombak. Warga percaya tumbal tahun itu telah gagal, dan kini Ayu mencari korban baru, selamanya terikat oleh kutukan pantai Karang Hitam. Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24. Semoga penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 bisa terhibur. Tunggu video Kisah Horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar Anda tidak ketinggalan cerita Kisah Horor 24 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.